Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sejarah keberadaan perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa tahapan pada masa sahabat. Yang pertama yakni pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi tantangan besar menjaga keaslian Al-Quran yang saat itu masih tersebar dalam hafalan dan catatan di berbagai media sederhana. Setelah perang Yamamah yang menewaskan banyak penghafal Al-Quran, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkannya. Awalnya Abu Bakar ragu, namun akhirnya menugaskan Zaid bin Thabit memimpin proses pengumpulan dengan teliti. Hasilnya disimpan oleh Hafsah binti Umar dan menjadi dasar penting pelestarian Al-Quran di masa berikutnya. Lanjut pada periode kedua, yakni pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab melanjutkan penjagaan dan penyebaran Al-Quran. Mushaf disimpan dengan aman oleh anaknya, yakni Hafsah binti Umar. Seiring meluasnya wilayah Islam, Umar mengutus para sahabat ahli Al-Quran ke berbagai daerah untuk mengajarkannya dengan benar. Ia juga memastikan bacaan tetap terjaga dari penyimpangan. Langkah-langkah ini menjadi dasar penting bagi standarisasi mushaf pada masa Utsman bin Affan. Lanjut pada periode ketiga, yakni kodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Nah, setelah wafatnya Umar bin Khattab di sini, Utsman bin Affan menjadi khalifah dan menghadapi perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam yang telah meluas. Perbedaan qiraat ini menimbulkan perselisihan di kalangan umat, sehingga atas laporan Huzaifah bin Yaman, Utsman membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin mushaf standar. Setelah selesai, mushaf lain dimusnahkan agar tidak terjadi perpecahan. Mushaf Utsman inilah yang menjadi rujukan utama umat Islam hingga kini. Kemudian lanjut pada periode terakhir, yakni perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah Islam semakin meluas hingga ke India. Karena mushaf Utsmani belum memiliki titik dan harokat, banyak terjadi kesalahan bacaan terutama di daerah non-Arab. Untuk mengatasi hal ini, Ali memerintahkan Abu Aswad ad-Du'ali menyusun dasar ilmu nahwu dan memberi tanda baca pada huruf Al-Quran. Ia menandai fathah, kasroh, dan dhammah dengan titik berwarna merah. Upaya ini kemudian disempurnakan oleh muridnya, yakni Yahya bin Ya'mar dan Al-Hajjaj bin Asim, dengan menambahkan titik pembeda pada huruf-huruf yang serupa, sehingga bacaan Al-Quran menjadi lebih jelas dan terjaga keasliannya. Kemudian ada beberapa dampak dari pengumpulan dan standarisasi mushaf di sini, yakni pelestarian keaslian teks Al-Quran, mencegah perpecahan umat, menyederhanakan ke era modern dan teknologi, pengaruh ke era modern dan teknologi, serta penguatan otoritas teks suci, dan juga tantangan dan peluang kontemporer. Jadi ada beberapa dampak ya dari adanya pengumpulan dan juga standarisasi mushaf di sini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.